Cuman balik lagi lah Mahadewa Onyx. Oh dia belum selesai ya? Belum. Game 2, game 2. Game 2 kita bakal lihat ya. Menurut aku sih sebenarnya Fatih tuh udah agak susah sih sekarang. Kalau dulu ya early Fatih ketemu main ya, itu main nggak bisa main loh. Kalah lane. Fatih ketemu siapapun kayaknya Menang mulu. paling ketemu siapa? Wuyan ya? Ketemu Wuyan jarang tuh kalau di pro tuh. Iya, Kalau di maksudnya- ranket. Iya maksud aku kalau Iya. misalnya yang bisa 1v1 lah landingnya. Lawan Fuzi juga bisa menang sih Fuzi. Iya. Lawan Tapi kalau Fatih. ketemu Main masih bisa ditahan. Kalau dulu Fatih yang sebelum di nerf ya. Sekarang Fatih itu udah di nerf meskipun regen ditambah tetap aja menurut aku kayak agak susah deh. Liang. Liang Jujur sih, Frost kah? Iya, bisa jadi. Bisa jadi Liang Frost, bahkan Feng pun bisa ada kemungkinan keluar ya. Iya. Kalau udah ada Liang di sini. Mau di-deny nggak nih sama Onyx? Deny pick. Tapi kayaknya kalau mereka ke-bait sama deny pick Frost sih juga bakalan bahaya Onyx ya. Oke. Augran Long. Sebenarnya kalau misalkan dia pengen main Liang Frost juga udah mantep banget sih buat kayak ngelawan Augran. Dan Frost langsung diambil sama Hadewa, bahkan udah ada Flowborn juga di sini. Flowborn Marksman. Yes. Ya, ini Flowborn Marksman jadinya langsung confirm hero MM-nya jadi nggak ada Feng. Dan mereka langsung ngambil Nua. Mungkin buat ngedorong area of effect yang dimiliki sama Mahadewa dan juga tim fight 5-nya yang kuat. Kuat di pick off sih kalau kita ngomongin Frost sama Liang ya. Jadi tinggal ntar ngeliat jungle-nya siapa. Jungle-nya bisa Jing, tapi aku sendiri nggak pernah ngeliat The main Jing ya dari season kemarin, bahkan dari season sebelumnya nggak tahu bisa apa enggak. Aku selalu bertanya-tanya apakah Z ini emang dia tuh bisa main Jing. Tapi buat ngebawa Jing di sini juga sebenarnya cukup memungkinkan untuk Mahadewa. Pengen sih. Aku entah kenapa tuh kalau misalnya ngelihat Assassin jungler keluar tuh aku lebih happy gitu dibandingkan tank jungler ya. Iya. Kayak pengen lihat aja gitu mekanik-mekanik pemain-pemain IKL ini. Tapi Nua untuk Onyx. Di ban Jingnya. Oh, mereka yang banjing. Di ban sama Onyx. Ada Luna sih, cuma Luna di ban juga sama Onyx. mana? Oh iya di awal ya. Sorry. Mahadewa ini ditutup. Zhang Fei bakal ditutup. Masih ada healer mungkin kalau misalkan mau bawa tank adanya Lian Po di sana. Daidia atau Mozi di ban. Sebenarnya Lian Po bisa Lian Po sih. oke sih menurut aku dibandingkan Daidia ya. Daidia juga oke karena Tapi bisa bareng Daidia sama tuh, Augran. tapi Daidia tuh lebih gampang ketahan sama bukunya Liang tau. Iya, karena susah ya buat dia ngasih melodic swingnya ya. Iya meskipun dia udah ini ya udah tancepin tuh hurtlingnya. Byron juga sebenarnya oke sih kalau Onyx mau ngambil Byron. Dharma di ban sama Mahadewa. Byron itu oke kalau mereka mau ngambil karena bisa langsung storm strike gitu ya. Cuman Iya, emang jaraknya Byron harus diperhitungkan banget dari tim Onyx. Dan Lian Po yang langsung diamankan karena bisa nabrak ya anti-CC, bisa nerobos temboknya Liang, bisa ngekontrol juga Liang kalau misalkan lagi Iya. ikat orang bisa di cancel sama Lian Po. Anti sisi dia tuh bagusnya tuh. Guan waduh. Yu. K1. Gila. Oh, ini bagus sih picknya nih Mahadewa menurut aku. Guan Yu juga buat ngedinai sih. Kita sering banget ngelihat ketika adanya Liang Frost itu selalu di counter dengan Guan Yu yang Iya, sering kali makanya. gagal sebenarnya ya. Makanya aku bilang picknya oke nih Lam. Mahadewa. Lo Zen emang gua assassin aja lah gitu katanya gitu ya. Main yang ini ya berani ya. Iya, lelaki Maksud imo. Lam ya kan? Masih benar. polem. Polem. Poni lempar. Tapi kalau Onyx mau bawa kelasan yang berhadapan sama Guan Yu, kalau menurut aku ya, Liu Bang not bad sih. Liu Bang, Charlotte, Liu Bang Bang oke Liu sih. Bang Lian Po sih ya. Iya, Liu Bang Lian Po atau Liu Bang Augran nih bagus sih sebenarnya. Iya, sebenarnya Charlotte bisa nahan ke arah Guan Yu, cuman Charlotte dan Fatih ternyata udah agak nggak sekuat dulu ya ngelihat Fatih ya. Iya, Belum kayak- kelihatan soalnya apa namanya kayak Atau mungkin kita belum ngelihat yang efektif aja sih sebenarnya. iya belum ngelihat kelas lain Jawa kita kan. Iya. Two face. Tupes. pas dibikin konten, gue bukan orang Jawa kan. Lucu banget itu. Emang bings ya. Cuman yes, ini dia guys. Siapa yang lebih kuat kira-kira dari line up ini sama-sama kuat sih. Aku bisa bilang sama-sama kuat sih dari line up. Oke, Liang Frost. Liang Frost ya. Long. Tapi kalau Liang Frost yang nggak jalan, kelar sih Mahadewa. Iya. Pick off-nya ya, pick off yang nggak Pick jalan ya. off-nya. Apalagi ya lamnya ntar jadi lam split push nih kalau dia nggak dapet momen. Tapi memang kuncinya mungkin bisa di Guan Yu juga. Bisa jadi. Guan Yu. Karena emang mereka bawa Guan Yu ya buat perang kan. Dan juga mungkin buat ngedinai ya. Benar. Buat ngedinai teman-teman dari
Onyx biar gak ambil Guan Yu-nya. Fatih tuh ya, aku benar-benar pengen ngeliat Fatih. Maksudnya aku pengen ngeliat apakah memang Fatih masih se-strong itu guys. Meskipun kayak hitungan regennya emang deres banget kan. Cuma Damage-nya yang kurang. damage-nya itu ya, kalau dulu kan Fatihnya emang gara-gara Dearly aja udah sakit. Dia punya King's Return. Set, 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 set. Dia tuh tinggal maju Mati aku. dia maju, ulti, tak mati. Dulu aku main Zhangfei aja ketemu Fatih dulu yang sebelum di nerf. Gila tuh udah mau nangis. Bocor ya. Udah mau nangis, bener-bener nangis. Bocor parah ya. Iya makanya kita lihat ya apakah Fatih di tangan dari Switch kali ini akan lebih efektif dibandingkan di tangan K1 tadinya. Cuma Guan Yu ini bahaya sih, ini Guan Yu bisa jadi kunci nih. Frost Liang mungkin bisa combo flash ya. Kita bakal lihat aja untuk game kedua. Karena apakah Mahadeva akan membawa kita menuju ke game yang ketiga? Let's go. 2-0 atau 1 sama. Dan Flowborn dari arah Enix ini benar-benar default ya teman-teman. Kayaknya mau nyantai banget. Lawannya Long, banyak orang-orang bilang tuh kayak susah lawan Long pakai Flowborn karena kan gampang kena Flaming Palm. Skill 2 Flowborn jauh Sakit tau banget. itu. Jauh banget buat ngindar. Jadi kagak kena target dari Flaming Palm. Masalahnya di situ ya di skill 2-nya sih. Dan kali ini di bagian bawah udah ada Liang juga dari Newak yang bakal coba untuk membantu Enix mendapatkan Firehawk. Bahkan dari Ahemnya udah mulai maju begitu cepat. Flaming Palm connect menuju ke arah Enix. Udah ada Fadel Ball Creation. Dan juga Matrix akan dibuka. Enix akan coba untuk mundur. Tapi Fadel memberikan damage maksimal menuju ke arah Enix. Nice combo Matrix. Membuat Onyx bisa mengamankan ke arah Firehawk. Bahkan udah ada Vala di sana. Wah ini bagus Fadel rotasinya. Dan skillnya on point semua. Mungkin Enix pun kaget ngeliat Fadel yang bisa bermain seperti itu sih. Iya. Kok jadi jago Jadi gitu bagus. ya. Jadi Tadi bagus bagus sih untuk makronya. saat itu ya. Iya. Tapi kali ini kan dia bawanya untuk mid lane damage ya. Jadi tentunya positioning juga bakalan harus penting banget dibuat Fadel. Soalnya lawannya juga lem sih. Kali dari AZ1 bakal mengambil ke arah Azurnya, langsung udah dibantu juga sama pemain-pemain dari Onyx. Bagus loh, ini secepat mungkin mereka ngejungle biar bisa mainin rotasi lagi. Yang penting untuk 4 menit pertama, tapi K1 kali ini bakal mendorong Switch kali ini. Dibikin gak nyaman dan first blood-nya jatuh ke tangan dari K1. Ini Guan Yu udah bisa ngisi bensin ya teman-teman ya. Jadi Guan Yu bisa mukul-mukul bahkan tadi gak cancel. Dia punya pasif first blood, diamankan melihat memang Fatihnya belum level 4 teman-teman. Karena memang Fatih tuh lemah sama hero-hero sisi ya. Makanya kalau misalkan kalian pernah ketemu atau ngeliat ya, Fatih itu juga bisa kalah sama Mulan. Karena dia bisa ngelepas sisi sama di ultimate aja. Cuman ada fight, counter drop keluar, Z-nya bakal ditabrak. Masih ada death from below. Annihilation, nice. Z pun langsung diangkat dengan Soul Resonance. Fadel Boy, sekali lagi dengan mekanik yang cukup mengejutkan kita semua kali ini. Itu flash, Annihilation-nya connect ke arah si Z. Yang ngebuat AZ1 yang tadinya mungkin agak sedikit struggle karena ada heal dari alam. Itu jadi bisa buat nge-convert dengan pasifnya. Wah. Dan sekarang dari AM-nya free hit banget kali ini. Ini Vala juga udah mulai langsung motong ke area minion yang berjalan di area bawah. Tapi Enix memang harus agak sabar ya ini ya. Kayaknya dia bakal ditinggal terus tuh. Karena mau nggak mau Liang sama Frostnya jadi harus jalan bareng gak sih? Kayaknya emang harus Asherity-nya yang ke bawah deh menurutku. Harus kebantu ya. Iya. Karena jadi sekarang posisinya jadi si Newek-nya kan yang harus ngikutin rotasi si Asherity. Mereka pengen banget ke pick off sih. Mereka pengen nge-trap sih. Iya pengen banget nge-trap, cuman dari arah Fadel ganggu banget. Bahkan dari arah Tasbore berhasil diamankan oleh Fadel. Crimson Buff bakal diambil terlebih dahulu. Arrow Storm bahkan ngebagi gold sharing bersama ini ya, Enix. Sedangkan dari arah Fadel Boy juga rotasinya bareng sama Falah. AZ1-nya enak banget buat farming. Mid lane bakal coba untuk dikasih emergence, sudah ngebuka vision adanya Liang dan juga Frost yang bersembunyi di bagian sana. Sedangkan dari arah K1 mencoba untuk mencari momentum, melakukan Razor Calvary mungkin saja. Cuman dari arah Onyx-nya ini belum mau terlalu nge-reveal posisinya sih, jadinya susah. Falah mungkin saja bisa langsung di power control, dikasih Frigid Charge atau Frigid Prison, bahkan langsung dihujani dengan Winter Shear, tapi sayangnya terlalu tanky. Enix hampir hilang, masih ada Newek yang bakal diangkat oleh AZ1, bahkan Axioreti will be the next target. Double kill AZ1, dan Mahadewa gagal melakukan pick off karena mengincar sang Falah yang begitu kuat, tapi Enix langsung di flash Flaming Palm oleh Lord Ahem, tapi masih ada Arrow Storm dan juga Enix still alive kali ini. Itu kalau misalnya
Ahemnya udah sakit, damage-nya mungkin bisa ditumbangin tuh Enix. Cuma sayangnya tadi targeting dari Frost dan juga Liangnya ke Pala. Dan Palanya nggak tumbang. Dia masih bisa mundur, masih punya shield lagi tambahan. Dan ini backupnya bagus banget sih dari Onyx sih. Karena udah ada emergency juga langsung datang dari Fadel Boy. Kenapa Lianpo ya? Ada yang lewat aja lah. Dari tadi mau ngambil siapa nggak dapat kan Mahadewa kan? Tapi ada Lianpo ya udahlah. Aduh, tapi sayang banget ya sih. Jadi sayang banget. Makanya aku bilang kalau misalnya mereka punya eksekusi gagal, kayak gitu bisa dibalikin tuh. Sama Onyx ditabrak balik. Susah sih karena ngincernya Lianpo yang darahnya tebal banget. Jadi time to kill-nya nggak secepat itu. Ahem udah dapetin tower di bagian bottom lane dan di atas Guan Yu dari K1 yang bersembunyi di dalam semak. Ini juga harus mundur. Dia butuh bantuan sih kali ini sih. Lagi-lagi Liang Frostnya bakal jalan barengan, tapi network goldnya udah mulai diungguli sama tim Onyx. Bakal coba untuk ngebagi tugas, nge-trade aja objektifnya. Dari K1 mencoba untuk nge-clear mid wave kali ini, tapi nggak dikasih sama Fala, ditabrak-tabrak dengan burst slam dan juga magma slam sehingga tower ini harus hancur. Ini Fala bagus banget sih mainnya. Cara dia ngezoning, cara dia bener-bener nge-cover Ahem tuh ngebuat biar farmlandnya tuh nyaman untuk bisa farming dan dapetin tower objektif untuk pemain-pemain dari Onyx. 17.000 udah dipegang sama Onyx, hampir menyentuh ke angka 18.000, perbedaannya tuh sampai menyentuh 3.000 di menit yang ke-6 kali ini. Cuma dari Mahadewa, Z-nya masih fokus untuk farming terlebih dahulu. Dan bakal ada Overlord yang langsung diinisiasi sama pemain-pemain dari Onyx. K1 harusnya udah nyari informasi, harusnya udah masuk informasinya. Tapi sayangnya dari Mahadewa mereka nggak mau ngambil risiko untuk bisa ngambil ke arah Overlordnya. Gak bisa ke pick off sih. Mereka main Liang Frost dalam barengan, dua-duanya miskin. Yang kayaknya cuma Z doang kayaknya, meskipun network mereka ini agak dempet-dempet ya sama Onyx ya. Makanya tadi aku bilang mendingan bertiga sama Enix nggak sih? Iya, Enix juga nggak bisa ngasih damage sih masalahnya. Belum full, belum jadi itu item, baru doomsday doang tadi. Iya, tapi at least maksudnya kayak bisa ngepoke, bikin low, kayak bikin Tiffany jadi nggak nyaman 4 lawan 5 mungkin ntar buat pemain-pemain Mahadewa. Ya butuh late game lagi harusnya. Mereka emang damage-nya dari Winter Isir sih. Biasanya tanpa adanya damage dealer tambahan, kalau misalkan yang ditangkapnya kayak Nua atau mungkin Long pasti mati sih dengan dua combo itu karena nggak bakal gerak. Power control setelah mau selesai langsung di Frigid Prison. Sayangnya tadi Falah itu barengan kayak power control dan itu belum selesai udah ada Frigid Prison, jadinya gak terlalu lama kena sisinya. Kalau misalkan tadi dia nunggu power control selesai baru ada Frigid Prison mungkin beda cerita. Iya, tadi aku ngeliat Frigid Prisonnya emang keluar barengan sama Winter Isir. Cuma ya agak sedikit ini kali ya, mungkin kalkulasinya agak sedikit miss dari pemain-main Mahadewa. Tapi kayaknya bakalan sulit banget. Dari K1 bakal coba untuk ngebekal Vision, masih ada Magma Slam dari Falah dan Kating. Masih dilakukan sama Falah dengan berseremnya juga. Clear Dragon di area mid bakal jadi pilihan untuk Mahadewa, dan di atasnya juga tentunya dari K1 gak mau sampai kehilangan tower atasnya. Wah, ini susah sih karena Falah juga sekarang udah mulai megangin ini ya, megangin brush di area jungle dari pemain-pemain Mahadewa. Falah nggak boleh terlalu sampai offset sih menurut aku, karena sekarang dari Mahadewa mereka bisa aja main skirmish nyulik seperti ini dia yang langsung disuppress power control, tapi dari Falah masih bisa out mundur, masih punya flash juga. Sebentar dari K1 bakal coba untuk memfollow up, Niwek bakal menjadi target pertama yang tumbang. Falah kali ini terjebak di area pitnya, berhasil ditumbangkan oleh K1, tapi itu cukup lama sih dari K1 untuk bisa ngincer ke arah Falah. Gila, bonyok kalah trade hanya untuk Falah, tapi ya pertukarannya masih Niwek sama Falah sih. Cuma kenapa? Ya mereka memang terganggu dengan Lianpo kali ini ya, karena memang Lianpo-nya dari tadi ngebuka map banget dan langsung di flash, bahkan flash loh itu dari Niwek yang ngincernya ke arah Falah, tapi dan akhirnya Z1-nya free hit dan lagi-lagi annihilation dari arah FC. Padelnya bagus. Lihat. Itu masih ke-kill juga maksa itu. Nge-kill juga maksa masalahnya, dan bahaya kalau misalkan gini terus, kecuali nanti udah ada ini ya, item burst-nya ya. Ya mungkin Domsday cukup gitu ya, atau mungkin dari arah Daybreaker nantinya milik si Enix baru bisa buat nge-one shot Falah. Cuman Falah juga punya item growth juga, dia mungkin punya item defense yang lebih banyak. Jadi berat nantinya kalau misalkan terus-terusan mereka ngincer ke arah Falah. Time to kill terlalu lama, tim yang lainnya tuh jadi bisa buat kebuka space buat nge-hit karena Mahadewa gitu. Nanti mungkin masih bisa ditahan sama Omnius ya buat Falah ya. Dia bikin Omnius atau mungkin dia nanti punya set Sanctuary juga mungkin bisa aja miskalkulasi pemain-pemain dari Mahadewa. Jadi emang harus secepat mungkin sih Enix ini untuk farm ya. So far memang Enix belum
gampang di pick off sama pemain-pemain Onyx juga. Cuma setiap eksekusi yang dilakukan sama pemain Mahadewa targetingnya selalu ke arah Phala sih. Dan emang tugasnya Phala untuk ngebait semua resource skill yang dimiliki sama pemain-pemain Mahadewa. Baru mungkin Onyx bisa nge-counter gitu setup yang dilakukan sama Mahadewa. Onyxnya juga gak buru-buru sih kelihatan. Sabar ya. Karena dari tadi Lian Po si Phala ini Tremor Smash-nya juga setelah surprise-nya keluar sih. Aduh, Z-nya ketangkep. Bukan Enlation Fadel bagus banget dan Niwek pun hilang, double kill untuk AZ1. Bahkan Guadio motornya mogok. Masih ada Infinite Fastness di mana K1 lagi-lagi dorong Phala, demen banget sama Lian Po. Lian Po punya flash. Kingsblade, Kingsleton, Arrow Storm gak ada damage. Masih ada satu buah serangan tombak dari arah Guadio, tapi godlike untuk AZ1. Tower ini akan terancam punah. Mahadewa tidak bisa melawan sama sekali. Gila itu switchnya gak mati guys. Gak mati dia. Gila lagi-lagi ya Regennya dari Fatih ini emang semenyebalkan itu. Itu K1 tadi juga udah gemes kayaknya. Cuma gak tumbang. Dan gagal untuk yang kesekian kalinya untuk mempick off pemain-pemain dari Onyx. Dan sayangnya tadi Z-nya udah ke pick off duluan sih. Kena dorong creation. Ditarik ulur sama pemain-pemain dari Onyx. Lagi-lagi Lian Po. Salah apa Phala kali ini masih kebal sisi. Ada Tremor Smash. Tapi dia tumbang duluan sebelum hentakan yang ketiga. Tapi lihat dari AZ1 mencoba untuk menangkap pemain-pemain dari Mahadewa. Tapi cukup dengan Phala saja kali ini. Dan Onyx bakal langsung mengambil Tyrant. Yang tentunya gak bakal bisa dikontes juga dengan mudah oleh pemain-pemain Mahadewa. Phala salah apa sih guys? Ada apa dengan Phala? Kalian nggak suka mau idola sama Phala? Bukan, nggak maksud aku. Aku juga pertanyakan itu aku kalau jujur ini mempertanyakan juga kenapa Phala diincar mulu gitu. Si Niwek sebenarnya dia bisa flash coba untuk power control ke arah lini belakang kan. Cuma memang sulit karena Fadel Boy-nya dijaga banget sama Switch. Ahemnya juga ditempel terus sama Z1. Mungkin itu jadi kayak ngebuat dia ya udahlah kita nangkap aja yang ada di depan. Cuma berkali-kali juga nggak berhasil gitu. Menurut aku kayaknya boleh sih kalau mau coba untuk ngambil resiko boleh ya. Karena sebenarnya backupnya juga lumayan cepat dari Mahadewa tadi. Karena yang masalahnya nggak apa-apa sih sebenarnya ngincer Lian Po sih guys. Tapi time to kill-nya itu terlalu lambat. Dimana kalau misalkan lu terlalu banyak resource kebuang ke arah Phala, buang waktu ya karena pasti rotasi dari teman-teman Onyx udah pasti bakal nangkep. Kayak tadi kalau misalkan Tremor Smash keluar sebelum Phala mati dibalikin pas ya sama Onyx. Iya. Menang Onyx warga pasti. Dan time to kill-nya Mahadewa ke Phala itu kalah sama damage output dari Onyx sendiri. Nah itu masalahnya. Makanya kenapa kadang suka ada thread kan kayak Niwek-nya mati. Gak apa-apa lah mereka dapat Phala tapi Niwek-nya mati gitu. Jadi kayak gak worth sebenarnya. Ini berat ya teman-teman ya. Dan Overlord akan jatuh di tangan tim Onyx untuk membantu mereka melakukan push meskipun ada Primal Bond, tidak ada kontes sama sekali. Udah ada Switch juga yang bakal coba untuk membuka jalan dan juga Vision bersama dengan Phala di arah jungle biru milik tim Mahadewa. Ini membuat mereka sama sekali nggak bisa pegang kendali mapnya. Mahadewa harus melakukan defense untuk kesekian kalinya. Network gold berbeda 3.000 dan AZ1 juga nggak ada bisa shutdown. Switch juga cukup mengganggu. Aku pengen lihat itemnya sih. Menit 12 nih. Mungkin Pak Produser boleh kasih lihat ke arah item musician-nya ya. Karena penasaran banget sih. Soalnya Z1 ini bener-bener gak ada yang bisa nge-burst. Ya, dia kaya banget sih. Dia tiap kali Conductor of Soul. Oh ada Venomous. Ada Venomous. Tim merah. Miskin banget sih dari arah Frostnya sih. Cuma 5.000 gold dan dia baru jadi Mask of Agony. Emang buat ngasih persentase darah damage ya. Dan Matrix Creation bakal dibuka. Kali ini dari Onyx bakal coba untuk mendapatkan high ground. Annihilation keluar, sakit banget damage-nya langsung kali ini belakang. Naga masih bisa dihancurkan. Ada Heroic Charge di sana. Dan dari Aham bakal dapetin tower di bagian bottom lane dengan sangat amat mudah. Onyx sangat menjanjikan kali ini. Tim Mahadewa dipaksa untuk melakukan defense terus-menerus. Tidak diberikan nafas. Winter Ishir memang ada. Lagi-lagi Star Spring dari arah Phala. Pemilihan item yang cukup unik untuk nge-heal teman-teman dari tim Onyx. Namun naga atas masih ada. Dan Onyx udah kehilangan wave, harusnya masih dikasih nafas. Mahadewa masih ada kesempatan untuk melakukan comeback. Gila itu Fadel Boy ya, cuma jadi 2 item SOR sama 7 red, 70% tambahan magical damage. Jadi sekali dia annihilation, ya itu nasibnya. Sakit banget dari Sakit tadi. banget itu. Makanya kena mulu masalahnya si Fadel dari tadi skillnya. Iya, dia punya skillsetnya juga bagus loh dari Fadel Boy ini. Dan nyebelinnya adalah dia tuh bisa pakai creation buat ngedorong si Z. Jadi lamnya tuh juga bakal didorong-dorong gitu. Iya, jadi susah ya buat Susah sih. kayak nangkep ke arah Fadel Boy. Dia juga udah punya Void Staff, mungkin Splendor bisa jadi pilihan yang oke.
Untuk item berikutnya, Point Omnis staff lagi. Premonition juga udah jadi tangan Falah. Jadi ngincer Falah bakal sulit banget, tapi ini Wek kebuka howlingnya mencoba untuk menculik satu, malah dia kena tangkap dan langsung diambil alih begitu saja nyawanya oleh Onyx. Falah meskipun Tremor Smash-nya nggak connect ke siapa-siapa, tapi kehilangan Wek kali ini bakal bikin tim Mahadewa akan sulit untuk ngedefense high ground. Wah, Tremor Smash ancaman itu teman-teman. Karena mau nggak mau jadi pemain-pemain Mahadewa langsung disengage karena inisiasinya lagi-lagi gagal dari New York. Yang force nggak jalan sih, ini sulit banget. Dari awal aja ya, waktu mereka coba untuk nge-trap di bawah nyulik Lianpo, itu udah salah. Dan berkali-kali mereka coba untuk ngelakuin hal yang sama, juga masih nggak bisa dapetin apa ya, kenyamanan gitu untuk nyulik satu. Mungkin Valaya oke lah tumbang, tapi ternyata selalu jalan dari sisi Onyx sendiri. Jadi secara nggak langsung ngasih network tambahan, ngasih point kill tambahan buat carry-nya dari sisi Onyx. Dan sekarang perbedaan 6.000 di menit yang ke-15. Udah mulai nge-push lagi kali ini, ada Matrix yang dibuat sama Fadel Boy, ngezoning pemain-pemain dari Mahadewa. Zenya ketarik, tumbang. Udah terus solo yang begitu baik dari seorang AZ1. Tapi lah di area belakang, Falanya nggak tumbang. K1 mencoba untuk mengajak-ngajak, tapi damage dari seorang Ahem terlalu sakit, Lihan. Lagi-lagi Falah yang diincar, lagi-lagi Falah yang ditarget. Mahadewa kehilangan arah kali ini. Winter Shear dibuka, Crystal akan coba dihancurkan kah? Tapi udah gak ada wave minion. Masih punya Aerostorm. Enix mencoba untuk menahan segala serangan dimiliki oleh Onyx. Namun ini akan sulit karena 3 lawan 5. Dan langsung dibuka saja power control. Tapi Crystal langsung diincar Kingsblade. Terkena satu bridging shot. Tapi Fadel Boy sekali lagi akan memberikan taringnya. Membuktikan bahwa dia akan menjatuhkan Mahadewa. Namun Newek akan menjadi harapan dan juga Zaya akan bangkit lagi. Nampaknya nggak akan bisa karena mereka langsung fokus karena Crystal Onyx memenangkan game menjadi 2-0.